Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina wa syafi'ina wa habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma ij'alna minhum. Allahumma amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami muliakan para pemamar masjid, Dewan Kemakmuran Masjid, yang kami muliakan orang tua kita, Bapak Ibu semuanya, jemaah Masjid An-Nur Cijambe, semoga Allah berikan dan Allah limpahkan rahmat dan keberkahan untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kita bersyukur kepada Allah. Hal pertama yang selayaknya kita ucapkan adalah rasa syukur kepada Allah. Rasa syukur karena apa? Rasa syukur karena pada hari ini kita bisa berkumpul di masjidnya, di rumahnya Allah Ta'ala untuk melakukan kebaikan. Itu buat kita, mungkin buat Bapak Ibu semuanya mungkin sudah terbiasa kita kumpul di masjid. Sudah biasa Ustaz, setiap minggu kami kumpul, atau setiap bulan kami kumpul, kami sudah biasa acara ini. Tapi kalau orang yang tidak ketemu dengan masjid, buat mereka itu hal yang istimewa. Artinya apa? Artinya kalau hari ini Allah tidak berikan kita hidayah, kita nggak tahu sekarang duduk di mana Pak, lagi ngapain. Makanya kita bersyukur pada Allah, Allah mudahkan langkah kaki kita untuk bisa ke masjid, untuk bisa ke rumahnya. Dan bukan saja kita ke masjid, tapi kita duduk juga untuk bersama-sama mengkaji ilmu. Dan bukan saja mengkaji sembarang ilmu, kita mengkaji ilmu tentang sosok yang paling mulia yang pernah ada di alam semesta ini, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan kecuali syukur pada Allah. Ini hari Sabtu, hari Sabtu Ahad itu, Masya Allah, Bandung itu macetnya luar biasa. Bandung macetnya luar biasa dan orang jalan ke sana kemari. Maka bagaimana kita tidak bersyukur ketika Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita waktu, Allah berikan kita keinginan untuk bisa datang ke masjidnya. Di mana di hari ini kita punya kesempatan luas untuk bisa nongkrong di mall, untuk bisa shopping, belanja sana sini, jalan-jalan sana, itu boleh, nggak masalah, itu juga boleh dilakukan. Tapi di atas itu ada yang lebih afdal ternyata, yaitu untuk duduk di rumahnya Allah, untuk menambah ilmu kita dan mengkaji Rasulnya yang mulia. Itu lebih afdal dari semua itu. Maka tentu kita harus bersyukur pada Allah bahwa kita diberikan kesempatan itu, dipermudah untuk itu. Karena ada orang yang mungkin dia sehat, dia punya kesehatan dan dia punya keinginan untuk duduk di sini, tapi nggak punya kesempatan. Bisa jadi jadwal kerjanya hari Sabtu, atau bisa jadi ada kesibukan lain, apalagi acara keluarga dan lain sebagainya, nggak punya kesempatan. Ada orang yang punya kesempatan, dia punya kesempatan dan keinginan untuk bisa ngaji, tapi waktunya kesehatannya nggak ada. Mungkin di antara saudara kita yang lagi di rumah sakit atau yang lagi terbaring di kamarnya pada hari ini sakit, semoga Allah berikan kesembuhan untuk mereka. Mereka ingin mungkin duduk ke sini, tapi mungkin nggak ada kesehatan. Keinginannya ada, kesempatannya ada, kesehatannya nggak ada. Atau ada orang yang punya kesempatan dan punya kesehatan, tapi maaf Allah nggak ada keinginan. Dia kesehatan ada, badan sehat, waktunya lapang juga, sempat juga, tapi memang nggak ada keinginan. Maka kita bersyukur pada Allah hari ini, Allah mudahkan kita untuk bisa duduk di rumahnya ini untuk menimba ilmu, mengkaji satu sosok yang mulia, yang sosok itu mulianya luar biasa. Sosok itu saking mulianya, kemuliaan Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Kita ambil contoh, Pak. Kita berangkat dengan ayat Quran, Pak. Paling enak itu kita mau berangkat dengan ayat Quran, Pak. Kalau bicara Nabi Muhammad SAW, karena memang kalau kita mengkaji Quran, kitab suci kita kan panduan kita Quran. Panduan kita itu Quran, Bapak Ibu semuanya, itu panduan kita. Dan kalau kita mau pelajari Quran, saya sendiri peneliti sebenarnya, Bapak Ibu, saya peneliti. Di antara yang saya teliti itu adalah Quran itu sendiri. Saya meneliti Quran, misalnya di surat Al-Fatihah Allah bicara tentang apa.
Saya coba mengkaji Quran, membaca kitab-kitab ulama yang menulis Quran itu urutan turunnya bagaimana. Kan Quran ada punya 2 urutan, Bapak Ibu semuanya. Urutan yang kita tahu yang ada di mushaf hari ini. Urutan pertama surat apa Bapak Ibu? Al-Fatihah. Yang kedua surat Al-Baqarah. Yang ketiga Ali Imran terus sampai ke belakang. Itu satu urutan mushaf. Quran juga punya bentuk urutan yang kedua, yaitu urutan Quran berdasarkan urutan turunnya pertama kali. Dan itu bukan Al-Fatihah. Yang pertama kali turun ayat apa? Al-Alaq 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Turun surat Al-Alaq, kemudian turun ayat berikutnya, kemudian surat Al-Mudaththir, Al-Muzammil dan seterusnya. Ada ulama yang mengkaji turunnya Quran berdasarkan urutan Quran berdasarkan turunnya. Dikaji urutan Quran itu bukan berdasarkan mushaf. Kalau kita buka mushaf, kita buka tafsir, itu hampir semua tafsir itu berdasarkan urutan mushaf Quran. Dibuka halaman pertama tafsir Ibnu Katsir Al-Fatihah, Asbabun Nuzul surat Al-Fatihah, kemudian tafsir dari surat Al-Fatihah sendiri. Halaman berikutnya dibuka lagi Al-Baqarah. Tapi ada beberapa ulama belakangan yang mengkaji Al-Quran berdasarkan urutan turunnya. Maka di halaman pertamanya kita buka langsung Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan ketika dikaji itu, hasil kesimpulan ulama itu beliau mengatakan bahwa Al-Quran ini dikaji berdasarkan urutan turunnya, itu merupakan sebuah kurikulum kehidupan bangsa dan negara, kehidupan umat manusia lebih besar lagi, bukan hanya bangsa dan negara, tapi umat manusia muka bumi ini. Kalau kita ingin memperbaiki semua manusia, itu dimulai dari urutan turunnya Quran. Maka beliau kelompokkan Quran itu turun, ada 3 pembahasan besar di Quran. Pembahasan besar yang pertama adalah ayat-ayat yang awal turun itu semuanya adalah perbaikan individu, perbaikan personal. Diri diperbaiki, apa yang perlu diperbaiki dari diri, keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada hari akhir. Karena itu penting, Pak. Orang kalau nggak punya keyakinan pada Allah dan hari akhir, udah selesai cerita, Pak. Artinya apa? Kenapa orang mau ngambil hak orang lain? Kenapa? Karena di keyakinan dia Allah nggak maha melihat, tidak yakin pada Allah, dan di keyakinan dia nggak yakin bahwa semua perbuatan akan ada balasan di akhirat kelak. Tidak yakin juga dengan hari akhir. Jadi ayat-ayat yang awal-awal turun semuanya adalah kaitannya dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir, yang tujuannya adalah memperbaiki pribadi. Waktu itu belum ada syariat-syariat ibadah hari ini, Pak. Belum ada puasa, belum ada zakat, apalagi haji, belum ada sholat. Yang ada waktu itu cuma satu syariat, sholat doang. Sholat saja itu pun sudah belakangan turunnya ketika Nabi Isra Mi'raj. Tapi di awal-awal ada perintah qiyamul lail. Di surat Al-Muzammil itu qumil laila illa qalila. Dirikanlah malam kecuali sedikit saja. Nisfahu aw inqus minhu qalila, atau setengahnya atau kurangi lagi. Artinya generasi pertama itu Rasul SAW dengan beberapa sahabat di awal itu Allah wajibkan untuk mereka selama setahun penuh diwajibkan qiyamul lail. Itu menarik, Pak. Kenapa diwajibkan untuk mereka qiyamul lail? Karena itu kita perlu melihat lagi sirah Nabi. Karena Quran ini, kalau kita membaca Quran, ibaratkan itu satu keping uang, satu mata kawin mata uang itu. Di satu sisi itu adalah ayat Quran, di sisi lainnya adalah sejarah Nabi. Jadi kita akan kesulitan memahami ayat Quran kalau kita tidak mempelajari sejarah Nabi. Sulit, susah memahami ayat Quran. Maka kita akan sangat indah kalau kita memahami ayat Quran dan memahami sirah Nabawiyah. Sampai ada ulama mengatakan bahwa Al-Quran yang turun secara bertahap selama 23 tahun itu juga kisah dakwah Rasul selama 23 tahun itu. Jadi kita akan lengkap melihat Al-Quran ini ketika kita juga mengkaji sirah Nabi SAW. Nah, karena itu di ayat-ayat pertama turun itu pembahasan perbaikan pribadi dan nggak ada syariat, nggak ada pengharaman riba, belum ada khamar, belum diharamkan, banyak permasalahan. Pengharaman zina juga belum ada di awal-awal sekali. Jadi yang diperbaiki adalah keyakinan pada Allah dan keyakinan kepada hari akhir dulu, perbaikan individu dulu. Nah, setelah perbaikan individu itu pun sepertiga Quran yang turun pertama kali. Jadi ketika turun Quran itu kalau 114 surat itu dibagi 3, sepertiga awal itu perbaikan individu. Setelah individu baik, baru Quran setelah itu bicara tentang perbaikan masyarakat. Maka turunlah diantaranya surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, yang isinya bagaimana interaksi bisnis yang harus dilakukan, bagaimana muamalah dengan orang lain,
turun perintah puasa di awal-awal fase Madinah, turun perintah zakat dan seterusnya. Dan baru setelah itu di fase terakhir, 3 terakhir itu baru perbaikan untuk umat manusia secara menyeluruh. Jadi Quran itu Masya Allah ketika kita mengkaji Quran dan dibarengi dengan mengkaji kisah Nabi Muhammad SAW, maka kita akan dapat gambaran yang luar biasa yang itu bisa menjadi panduan untuk kita. Hari ini kan kita semua baca Quran. Masyarakat muslimin 1000 tahun yang lalu juga baca Quran. Suratnya sama, Pak. Al-Fatihahnya sama-sama 7 ayat, jumlah surat dalam Quran sama-sama 114 surat, sama-sama 30 juz, sama-sama bacaan yang persis sama. Tapi pertanyaannya, kenapa masyarakat muslimin dulu bisa maju? Sebagai saya ambil contoh misalnya, di masyarakat muslimin dulu ada Al-Khawarizmi ya, misalnya. Mungkin Bapak Ibu mungkin sebagian sudah mendengar nama beliau. Al-Khawarizmi itu orang yang menemukan konsep logaritma. Jadi logaritma itu orang Arab menyebutnya lughatul khawarizmi. Lughah itu bahasa, Khawarizmi nama dia. Lughatul khawarizmi nyampe ke Eropa dia logaritma. Disingkat lughatul khawarizmi jadi logaritma. Jadi sampai sekarang jadi logaritma. Kalau algoritma tidak ada, Pak, hari ini tidak ada laptop, nggak ada handphone Bapak Ibu semua itu. Karena semua sistem IT hari ini dibentuk dengan cara berpikirnya logaritma itu. Itu yang menemukan adalah Al-Khawarizmi Muslim dulu. Ada juga misalnya Abbas ibnu Firnas. Abbas ibnu Firnas itu dia hidup di abad ke-10 Masehi, tahun 900-an. Sekarang kita tahun 2000. Berarti jarak kita dengan beliau itu ada 1000 tahun lebih. Dia lahir di tahun 900-an, kita sekarang 2000. Beliau menemukan konsep pesawat terbang. Jadi sampai disebutkan manusia terbang pertama itu adalah Abbas ibnu Firnas. Dan setelah itu Eropa juga menemukan konsep pesawat terbang namanya Wright Brothers. Ada Wilbur Wright sama Orville Wright yang menemukan konsep pesawat terbang. Dan itu pun di abad ke-19 Masehi. Jadi Abbas ibnu Firnas menemukan konsep pesawat terbang di abad ke-10. 900 tahun setelah itu baru ditemukan lagi oleh Eropa konsep pesawat terbang. Hari ini, Pak, itu kan Abbas ibnu Firnas berpikir 9 abad lebih maju. Hari ini kalau ada orang yang bisa berpikir 5 tahun lebih maju, wah itu sudah jenius, Pak. Tapi muslimin dulu bisa 900 tahun lebih maju. Apa yang menyebabkan mereka bisa berpikir seperti itu? Apa juga bisa sementara kitab kita kitab yang sama. Dan bagi muslimin sepanjang sejarah Bapak Ibu semuanya, muslimin menyebutkan sumber ilmu itu adalah Quran. Itu Rasul pernah dalam satu hadis Rasul mengatakan wa dzaka hina awani dzahabil ilm. Kata Rasul, ada suatu kejadian menjelang kiamat nanti, dan kejadian itu terjadi ketika hilangnya ilmu. Dan sahabat langsung komplain, kok ilmu bisa hilang ya Rasul? Sementara Quran ada bersama kita. Sahabat ngomong, kok ilmu bisa hilang? Rasul nggak ngomong Quran, Rasul Quran ilmu yang hilang. Yang kata sahabat, Quran bersama kita loh. Wa nahnu naqra'ul Quran, kami baca Quran, wa yuqri'u abna'ana al-Quran, dan kami bacakan Quran untuk anak kami. Anak kami belajar Quran, wa yuqri'u abna'ahum al-Quran, dan anak-anak kami mengajarkan anak-anak mereka Quran. Segitu terus sampai hari kiamat. Kenapa ilmu bisa hilang? Karena bagi para sahabat semua ilmu sumbernya adalah Quran. Maka hari ini kita punya Quran yang sama, Pak. Kita punya Quran hari ini, dan muslimin di abad ke-10 Masehi, abad ke-9 Masehi, abad ke-8 Masehi juga punya Quran yang persis sama, Pak. Justru sekarang malah cetakannya kita lebih banyak, Pak, dan lebih bagus. Kita ada Quran yang saku, ada Quran yang besar, ada Quran yang dibaca untuk tarawih yang besar itu, ada Quran yang sangat kecil, orang jadikan jimat. Ada yang jadi kecil ditaruh di mobil, ada pelindung mobil ditabrakan. Besok mobil tabrakan. Terus dia bilang Qurannya nggak mempan. Nggak, antum yang salah paham tentang Quran. Ada kan Quran segede kuku itu dijadiin kalung dan lain sebagainya. Macam-macam, Pak. Kalau dulu mushaf itu susah, cetak mushaf itu nggak semudah hari ini. Bahkan sekarang di handphone juga sudah ada Quran. Apa yang membuat dulu itu masyarakat dengan Quran maju, hari ini kita punya Quran yang sama? Ada satu poin bahwa kita melihat Quran belum komprehensif. Kita melihat Quran hanya sebagai bacaan saja. Kita melihat Quran hanya sebagai bacaan dan sebagai hafalan saja. Itu memang harus dilalui, Pak. Oh, jangan sampai nanti kita perlu Quran itu nggak perlu bacaan, yang penting nilai Quran. Enggak. Itu satu bagian, tapi itu belum selesai. Ada orang yang bagus baca Quran, Masya Allah, tabarakallah, pahalanya besar. Dan hafiz 30 juz, Masya Allah. Tapi PR belum selesai.
Setelah itu bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi jawaban atas semua pertanyaan hari ini. Maka bagaimana cara melihatnya? Maka kita perlu melihat Al-Quran dan dibarengi dengan melihat sirah Rasul SAW. Karena itu ada sahabat yang bertanya kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala Ummul Mukminin. Beliau bertanya, wahai Ummul Mukminin, saya pengen tahu akhlaknya Rasul seperti apa kalau di rumah. Nah, ini kan kadang kalau orang Arab begitu kan, sama kayak kita, cuma kita nggak berani aja. Orang Arab berani, kalau kita kan, oh Ustadz ini hebat ngomongnya. Terus kita penasaran, memang di rumahnya kayak gimana Ustadz? Beneran kayak begitu nggak? Kita nggak berani nanya. Kalau orang Arab berani nanya. Dia nanya, Rasul itu Masya Allah kita tahu luar biasa, tapi kita penasaran, di rumah itu Rasul seperti apa sih? Jawaban ibunda kita, Aisyah, engkau baca Quran? Kata yang nanya ini, betul, ya ibunda Ummul Mukminin, saya baca Quran. Kata Aisyah, maka Quran itu adalah persis akhlak Nabi SAW. Nabi akhlaknya di rumah adalah Quran, di luar adalah Quran. Jadi kalau orang muda bilang hari ini ada personal branding, Rasul nggak punya personal branding. Kalau personal branding hari itu di luar saya orang yang senyum, murah senyum, bikin orang ketawa dan lain sebagainya. Di rumah ternyata orang pemarah, enggak. Rasul di luar rumah orang yang ramah, di dalam rumah orang yang ramah. Di luar rumah orang yang sabar, dalam rumah orang yang sabar. Di luar rumah orang yang sangat memuliakan orang lain, dalam rumah juga sama. Kita kan ada Pak, kalau orang di tempat kerja, service excellent, dia memberikan pelayanan yang terbaik gitu ya, senyum, ramah. Orang yang sama pulang ke rumah dia marah-marah ke anak istrinya. Atau orang yang sama pulang marah-marah ke suaminya. Tapi di luar Masya Allah, silakan Pak, silakan dinikmati jamuannya. Pas dia ke rumah, orang yang sama itu nyampe di rumah marah-marah. Rasul nggak begitu. Dan Rasul mengkader generasi berikutnya juga punya mentalitas tidak seperti itu. Mentalitasnya harus yang ngajarin Rasul, maka mentalitas generasi berikutnya sama seperti itu. Jadi Rasul itu kalau dibilang personal branding hari ini, Rasul nggak punya personal branding. Rasul disebut Al-Amin, Radhi Nabi. Bahkan sebelum jadi Rasul, nama Rasul itu nama Muhammad sebelum jadi Nabi SAW. Nama Muhammad itu ketika beliau usia 35 tahun, satu Arab itu sudah kenal, satu Mekah itu sudah tahu bahwa Muhammad Al-Amin Radhi Nabi. Itu luar biasa. Karena kita perlu membaca kisah Nabi supaya kita bisa memahami bagaimana cara menjalani agama ini dan bagaimana cara menampilkan agama ini keluar. Karena hari ini kita banyak keliru di situ. Misalnya hari ini Pak, kita sebutkan dalam perjalanan Nabi di fase dakwah Nabi. Nabi SAW Muhammad diangkat jadi Rasul umur berapa? 40 tahun. 40 tahun dan sampai meninggalnya beliau umur kurang lebih 63 tahun. Berarti Rasul sejak Al-Quran pertama kali turun, wahyu pertama turun itu sampai Rasul meninggal itu selama 23 tahun. Selama 23 tahun. Dan kita cari dalam sejarah umat manusia, Pak. Saya tidak ngomong sejarah kita sekarang, saya sejarah dari sebelum Nabi Muhammad juga. Coba dicari dalam sejarah, hanya dalam waktu 23 tahun. Hanya dalam waktu 23 tahun, waktu yang panjang, Pak. Anak kecil, kita ibu-ibu tuh melahirkan anak, 23 udah mau nikah anaknya. Kan waktu yang cukup panjang. Tapi untuk bicara tentang peradaban itu waktu yang sangat singkat, 23 tahun. Coba cari dalam 23 tahun, satu negeri bisa berubah. Satu negeri itu bisa berubah. Misal, ketika Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda, dengan karya dari leluhur kita, dari pahlawan-pahlawan nasional itu. Tapi yang berubah hanya beberapa aspek saja. Sebelum merdeka, orang di Bandung ngomong bahasa apa Pak? Bahasa Sunda kan? Setelah merdeka ngomong masih bahasa Sunda. Sebelum merdeka, orang Bandung makannya nasi. Setelah merdeka masih makannya nasi. Begitu Pak? Semuanya tetap sama. Cuman berubahnya posisi kita tadinya adalah diinjak oleh negara lain. Sekarang kita berdiri di atas kaki sendiri. Seperti itu Pak, dalam perjuangan kemerdekaan kita yang dijajah macam-macam tuh, ada yang 3 abad lah, 300 tahun, 30 tahun, dan lain sebagainya. Di semua begitu Pak, kita lihat revolusi industrinya Eropa itu, Prancis dan Inggris, itu terjadi perubahan, tapi mereka tetap gaya pakaian sama, cara makannya sama, tetap bagaimana menikahnya sama, dan lainnya sama. Ketika dakwah Rasulullah SAW 23 tahun, Arab itu berubah. Bukan saja berubahnya dari tahu tadi menyembah batu, sekarang menyembah Allah. Mereka berubah Pak.
cara makan mereka berubah. Apa yang dimakan, apa yang diminum berubah. Dulu, bagi orang Arab dulu itu khamar, bir itu disebut bintul kiram. Bintu itu artinya anak perempuan, kiram itu artinya kedermawanan. Jadi dulu kalau ada orang yang dermawan, datang rumahnya dia bagi-bagi bir, Pak. Itu dermawan. Dulu tradisi Arab kayak kita hari ini mungkin minuman dingin lah. Oh, nongkrong sini dekat rumah Pak situ, ya nongkrong dia pakai saya ini minum minuman dingin itu. Atau teh, atau es teh, atau seperti apa. Itu kan, wah ini bapaknya dermawan, insya Allah. Buat orang Arab dulu, yang dia bagi itu bir. Khamar itu dibagi. Ketika Islam datang 23 tahun, tidak ada yang minum khamar sama sekali. Yang berubah bukan saja cara berpikir, bukan saja mereka dari tadi menyembah batu jadi menyembah Allah. Semua aspek berubah, Pak. Sampai mereka, para sahabat itu melihat kaki mana yang dahulu masuk WC. Sampai sedetail itu. Tidak ada perubahan dalam sejarah umat manusia dari dulu sampai hari kiamat. Dalam 23 tahun merubah manusia dari segala sisi. Cara beribadahnya berubah, keyakinannya berubah, pemahaman tentang ekonominya berubah, politiknya berubah, pendidikannya berubah, interaksi dia dengan istrinya berubah. Ketika hari ini kan kita gampang menyebutkan, gampang sekali buat saya gampang mengatakan, siapa ada orang nanya ke Rasul kan, ya Rasulullah, siapa yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari diri saya? Jawab Rasul, 4 orang. Nomor 1 siapa? Ibumu. Nomor 2 ya Rasul, ibumu. Nomor 3 ya Rasul, ibumu. Nomor 4 ayahmu. Hari ini gampang ngomong itu, Pak. Tapi dulu kalau Rasul ngomong itu, dulu itu bagi orang Quraisy itu, bagi orang Arab-Arab jahiliyah itu, yang dianggap itu cuma laki-laki, Pak. Perempuan itu ibaratnya barang. Ibaratnya barang. Kalau dulu misalnya dulu di zaman dulu ada Facebook, kita hidup di zaman dulu, ada yang bikin status muliakanlah ibumu, kemudian bapakmu, besok tuh ketua RT datang ke rumah. Sejak kapan perempuan lebih mulia daripada laki-laki? Karena pemahaman orang dulu begitu, Pak. Sekarang kita gampang karena ibumu, ayahmu, gak ada yang. Rasul kalau ngomong itu besok diancam. Semua kepala suku itu datang, bro. Ini agama apa yang kalian anut? Semua laki-laki yang merasa perkasa di zaman itu, merasa berkuasa, pasti nggak suka dengan kalimat Nabi. Tapi ketika Islam datang 23 tahun, orang-orang sahabat itu tahu cara memuliakan keluarganya. Khairukum li ahli. Wah, itu kalimat luar biasa, Pak. Rasul kata yang paling baik, Rasul ngomong kepada para sahabat, yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Nah, sekarang kita mundur dulu. Kita bayangkan Rasul ngomong saat itu ke siapa Rasul ngomong? Apakah Rasul datang ke pasar, sampai di pasar lihat orang yang duduk-duduk doang di pasar, nggak tahu apa-apa? Rasul di antara kalian yang paling baik adalah paling baik keluarganya. Bukan ke orang kayak gitu. Rasul ngomong kepada orang-orang selevel Abu Bakar. Kalau dia keluar rumah, dia bicaranya diplomasi antar negara. Selevel Umar bin Khattab. Kalau dia keluar rumah, berangkat kerja, dia ngomong strategi perang. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Kalau dia keluar, dia ngomong bisnis antar negara. Kepada orang yang keren-keren itu kata Rasul, oke, kalian semua keren, di bidang kenegaraan keren, di bidang pemerintahan keren, di bidang bisnis keren, ekonomi keren, tapi standar kebaikan di antara kalian itu bukan di situ. Khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kalian yang paling baik pada keluarganya. Coba itu. Rasul bisa mengganti itu dalam 23 tahun. Tidak ada peradaban seperti itu, Pak. Tidak ada. Dan itu dimulai oleh Rasul SAW. Itu dimulai oleh Rasul SAW. Maka mengkaji sirah Rasul dan mengkaji Quran itu harus berbarengan. Harus berbarengan. Dan saat ini kalau Quran hanya kita baca saja dan kita tidak mendalami maknanya, akhirnya kita sama. Kita baca Quran, terus bagaimana konsep berkeluarga? Ayo kita baca bukunya orang Yahudi. Ayo kita baca bukunya orang Nasrani. Ayo kita lihat konsultasi yang ada di barat seperti apa. Kita praktekkan. Oh, di Quran ada kok. Katanya sekarang siapa muslimin yang mau lihat ke Quran itu? Mau menggali Quran. Quran itu lebih dari sekedar bacaan yang kita baca saja. Walaupun betul, orang baca Quran salah terbata-bata saja membacanya, dia dapat pahala. Apalagi dia lancar bacanya, paham nggak paham, baca Quran itu pasti dapat pahala. Pasti dapat pahala. Baru-baru ini ada orang yang menemukan ini, Pak. Dia bisa memvisualisasikan suara. Jadi visualisasi suara itu ketika musik keras dibunyikan, maka visualisasi seperti ini dan berpengaruh kepada kayak ada di telinga kita ada benang-benang kecil, Pak. Itu banyak, jumlahnya ratusan di kuping kita, dan dia yang merespon terhadap suara yang masuk.
Ketika yang masuk musik yang keras, itu benang tuh langsung semrautan bentuknya. Nah, dia iseng, dia coba, dia masukkan suara lagu macam-macam dan sebagainya, sampai dia masuk suara Quran. Dan beda, efek dari tubuh itu beda, Pak. Jadi Quran itu, paham ataupun gak paham dibaca, tetap berdampak pada fisik. Tetap, apalagi paham. Itu masalah. Jangan kita cukup, ya sudah, kalau udah paham gak paham dapat, apalagi kalau paham. Dan kalau kita bisa belajar memahami Quran dan belajar memahami sirah Rasulullah SAW, itu panduan luar biasa. Panduan dakwah Rasul dalam 23 tahun bisa merubah sepertiga muka bumi ini, Pak. Itu tertarik dengan Islam, sepertiga. Sampai pada puncaknya kejayaan Islam itu kan sampai masyarakat Eropa itu kan belajar ke Spanyol dulu, Pak. Dulu kan Spanyol itu disebut dengan Andalus. Jadi orang-orang Eropa yang punya anak-anak muda yang cerdas, mereka kirim ke Spanyol. Sampai pada titik itu loh. Dan buktinya apa? Buktinya pakaian wisuda hari ini, Pak. Pakaian wisuda hari ini kan warna apa, Bu, pakaian wisuda? Warna apa pakaian wisuda hari ini? Yang toga itu warna hitam, Bu, ya. Topinya tipis di atasnya, topinya segi 4. Kecuali Indonesia. Indonesia segi 5. Kenapa? Karena orang Indonesia kreatif. Kenapa segi 5? Pancasila. Asalnya segi 4 tuh. Kalau kita buka kampus-kampus luar negeri, topi wisudanya sebenarnya segi 4. Kalau Bapak Ibu ada yang kuliah di luar, pasti segi 4 itu topi wisudanya. Dan itu dulu Muslimin di Spanyol, di Andalus itu menerapkan itu. Setiap ada kelulusan mereka merayakan itu dengan memakaikan topi dan segi 4, kemudian baju hitam semua. Sekarang kalau saya sebutkan benda yang segi 4 dan ditutup kain hitam semua, apa bendanya, Bu? Ka'bah. Artinya apa? Muslimin itu sudah mencar, kan pusatnya kan di Mekah itu awalnya. Wahyu pertama turun datang di Mekah, mencar ke Madinah, sampai ke Baghdad, sampai ke Maroko, sampai ke Spanyol, mencar kemanapun, kita harus ingat, asal cerita kita semuanya balik ke Mekah lagi. Dan asal dari ilmu ini kan, ilmu ini Quran. Bagi muslimin ilmu itu sumbernya Quran. Dan asal kalian oke wisuda dengan semua keahlian kalian, dan yang di wisuda saat itu bukannya orang-orang Arab namanya hadhiq. Yang disebut hadhiq itu bukan ahli ilmu fikih, bukan ahli ilmu syariah, bukan. Itu engineer, dokter, sastrawan. Itu semua yang di wisuda itu orang-orang yang ilmu yang kita sebut ilmu umum. Ketika mereka wisuda, mereka dipakaikan pakaian yang membuat mereka ingat nih asal kita nih, semua ilmu yang kita belajar asalnya tuh dari sana tuh, Ka'bah itu. Itu kiblat kita awal cerita, semua kisah hidup kita itu awal ceritanya adalah Mekah itu. Awal cerita Mekah itu. Nah, maka dipakaikan itu dan topinya dibikin segi 4 dan rata. Gurunya dulu kalau dia wisuda, gurunya taruh Quran di atas kepala muridnya. Dan gurunya mengatakan kepada muridnya, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Dan di atas orang yang punya ilmu, ada dia yang maha memiliki ilmu. Oke, kalian sudah wisuda, sudah sarjana, sudah keren, sudah bagus, sudah cerdas, sudah hebat, sudah bisa mandiri. Tapi kalian perlu tahu bahwa di atas keahlian kalian semua, ada dia yang maha mengetahui. Karena itu topi wisuda itu rata sampai ke atas. Karena ditaruh Quran di atasnya, baru anak itu berjalan. Untuk mengingatkan kepada mereka, kalau punya ilmu, karena ilmu kadang membawa kesombongan. Ilmu dan harta gampang membawa kesombongan. Nah, itu untuk yang punya ilmu, ditaruh nih Quran, taruh di atas ini, bahwa ilmu ente bukan apa-apa. Semua ini sumbernya dari Quran dan kita minta kepada Allah. Dan dulu anak-anak Eropa belajar ke kampus-kampus yang ada di Sevilla, di Granada, yang ada di Spanyol hari ini. Mereka belajar dan sama, Pak, persis seperti hari ini. Hari ini kalau kita kan ngirim anak ke Inggris, ke Amerika, ke luar negeri, ke Singapura, dan kalau anak itu bangga dengan kampusnya, ketika dia wisuda, dia pulang ke Indonesia, yang dia lakukan apa? Dia pulang ke Indonesia pakai jas wisudanya. Karena sudah ada jasnya atau pakaian resmi wisudanya tuh. Sampai Bandara Soekarno-Hatta dia pulang tetap pakai. Kenapa? Karena saking bangganya dengan kampusnya. Orang Eropa dulu juga gitu. Dia kirim anak mudanya belajar ke Spanyol. Saking bangganya tuh anak-anak muda itu belajar di kampus-kampus muslimin. Mereka pulang dan bajunya gak dirubah. Dibawa tuh abaya itu. Baju agak abaya, jadi khoba'ah kalau orang Arab menyebutnya itu. Toga itu dibawa nggak dirubah sampai dia di rumahnya. Dan itu jadi tradisi di kampus manapun sampai hari ini kita menyaksikan itu. Nah, semua peradaban yang besar itu dimulainya dari mana? Semua kisah yang besar itu mengkerucut kecil, itu mulai dari masyarakat Madinah, dan cerita dari Madinah itu mulai dari Mekah. Karena itu mengkaji Quran tanpa mengkaji sirah nabawiyah itu mustahil. Dan dengan mengkaji sirah nabawiyah lah pemahaman kita dengan Quran akan bertambah. Dan kalau bertambah pemahaman pada Quran, maka Quran akan berfungsi sebagai fungsi yang seharusnya, hudan linnas,
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Bulan Ramadan di mana Al-Qur'an diturunkan pertama kali. Quran itu fungsinya apa? Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Hari ini kenapa Quran itu menjadi bahan bacaan saya tidak penting karena nggak banyak yang duduk. Maka seperti ini, Pak. Forum-forum seperti ini, forum yang kan itu di awal saya katakan itu yang mahal. Kita bersyukur sama Allah. Allah bisa berikan kita kesempatan, kesehatan untuk duduk mengkaji Quran itu sendiri, supaya Quran itu bunyi di hidup kita. Supaya Quran itu bunyi. Orang-orang Arab tuh banyak heran dengan orang Indonesia, Pak. Mereka tuh heran dengan Indonesia. Orang Indonesia tuh kenapa ya nggak bisa bahasa Arab? Mereka heran, Pak. Kita nggak ngerti bahasa Arab, tapi kalau baca Quran kita lebih lancar, lebih bagus daripada orang Arab sendiri. Saya kuliah di Azhar di Mesir, Pak. Orang Arab tuh senang dengan bacaan kita. Buat saya tuh, saya bukan, kalau untuk di Indonesia level saya bukan level qori, Pak. Level santri lah baca Qurannya. Masih baca Qurannya biasa aja, kalah lah sama imam masjid. Tapi buat orang Arab, orang Mesir sendiri, bacaan Quran itu bagus, Fitrian. Tapi dia heran, kenapa orang Indonesia nggak bisa bahasa Arab? Kan lucu. Misalnya ada orang Rusia datang ke Indonesia, dia datang ke sini, terus dia baca huruf-huruf tulisan, matikan HP dengan lahjah Indonesianya yang bersih. Kita pasti mikir orang Rusia ini bisa bahasa Indonesia kan? Ternyata dia nggak bisa bahasa Indonesia. Itu orang Arab tuh heran dengan orang Indonesia. Nah, ini kita dalam membaca Quran perlu kita naikkan lagi levelnya. Ayo kita naikkan lagi mengkaji sirah Nabi, dan kajian sirah Nabi itu sangat nempel dengan Quran. Dengan itu kita bisa memahami. Kita ambil contoh ayat Quran yang terkait erat dengan sejarah Nabi Muhammad SAW. Misalnya turunnya surat Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil itu ulama mengatakan itu surat yang pertama-tama turun. Maksudnya yang awal-awal turun itu diantaranya surat Al-Alaq, surat Al-Mudaththir, termasuk surat Al-Muzammil. Ada ulama mengatakan itu wahyu yang ketiga turun. Ada yang mengatakan itu wahyu yang keempat, yang kelima. Jadi wahyu-wahyu awal turun itu termasuk surat Al-Muzammil. Al-Muzammil itu Allah mengatakan ya ayyuhal muzammil. Wahai artinya orang-orang yang berselimut. Apa beda dengan Mudaththir? Ya, ilmu itu juga berselimut. Nah, ini bedanya. Karena itu Quran pakai bahasa Arab luar biasa. Al-Mudaththir dari kata dithar. Dithar itu selimut, artinya kalau bapak ibu mau tidur pakai selimut, tutup selimut. Itu orang bermudaththir namanya. Kalau Al-Muzammil itu orang yang selimutnya diambil. Kalau dingin banget, Bu, saya baru tinggal di Bandung ini baru 3 bulan. Tadi saya tinggal di Depok. Dan saya tinggal ke Cikandut, ke atas sedikit, ke Cikandut itu. Dan kalau kita biasa tinggal di Depok, Cikandut itu dinginnya Masya Allah. Habis sholat subuh, pulang masjid, saya langsung ngambil selimut, saya puterin ke badan saya semuanya. Baru baca Quran, keluarin tangan doang baca Quran. Sekarang udah adaptasi kulit saya. Awal-awal itu dingin banget rasanya itu. Saya ikat ke badan. Muzammil itu adalah ketika selimut itu sampai nempel ke semua badan, itu Muzammil. Dan kenapa bisa ada ayat Muzammil itu? Apa beda dengan Mudaththir? Jadi kita berangkat dengan kisah dulu. Kisah ketika wahyu pertama turun. Jadi saya izin minum dulu. Jadi ketika wahyu pertama turun, Bapak Ibu semuanya, Muhammad SAW belum jadi nabi saat itu. Dan apa yang disaksikan oleh seorang anak muda bernama Muhammad itu adalah kerusakan di mana-mana di Mekah. Mekah rusak dari segala sisi, Bu. Dari segala sisi, dari politiknya, mereka itu perang cepat banget. Masalah dikit perang. Cuman rebutan kuda aja perang. Rebutan himar aja, anaknya berantem, mereka yang perang. Masalah ekonomi rusak, riba di mana-mana, yang kaya menipu yang miskin, turun surah Al-Mutaffifin, jangan nipu dan lain sebagainya, untuk menangkal itu. Masalah akhlak nggak usah ditanya. Masalah keluarga apalagi? Zina itu di mana-mana merajalela itu. Ibu nggak dianggap, seorang ibu tuh nggak dianggap. Bahkan ibu tuh bisa diwariskan. Bapaknya meninggal, itu ibu dinikahin sama anaknya. Itu rusak di mana-mana. Apa yang mereka punya, ada kebaikan-kebaikan mereka punya. Mereka punya pride, rasa harga diri yang tinggi. Dan semuanya berangkat dari harga diri itu. Kan itu berantem gampang karena terlalu mempertahankan pride itu. Melihat semua masalah itu, kalau ada anak muda yang pikirannya cerdas dan hatinya bersih, dia gak nyaman tinggal di situ. Nah itu kalau kita pengen melihat keimanan kita, gampang sekali. Lihat aja
hal-hal yang rusak di sekitar kita, kalau kita masih nyaman-nyaman saja dengan itu, berarti iman kita bermasalah. Kalau nggak ada perasaan apapun, kita buka TV, buka Instagram dan lain sebagainya, lihat semua kerusakan itu, terus hati kita nyaman, oke aja, oh ya sudah, ayo kita makan lagi. Berarti ada masalah dengan hati kita. Karena kalau orang hatinya jernih itu kayak Muhammad sebelum jadi nabi itu, Nabi Muhammad itu nggak nyaman. Akhirnya cuma beliau nggak tahu jawaban. Gak tahu jawaban, karena fatratun min rasul, jarak antara Nabi Muhammad dengan Nabi terakhir yaitu Nabi Isa 6 abad, 600 tahun. Berarti selama 600 tahun itu agama itu udah rubah-rubah. Ada ahli kitab tuh kerjanya ngerubah-rubah kitab yang dulu itu sesuai dengan keinginan dia. Jadi agama fatratun itu sangat panjang. Kan itu di zaman itu ada namanya agama Hanifiyah. Orang yang masih punya keyakinan dan itu berangkat dengan fitrahnya dari dalam dirinya saja. Di antaranya adalah ibunda kita Khadijah dan Abu Bakar. Abu Bakar itu nggak nyembah berhala dari sejak sebelum ketemu Nabi. Karena dia yakin, secara fikir nggak mungkin nyembah batu itu nggak masuk akal. Fitrah kita sudah menolak itu. Maka bagi orang seperti itu, bagi orang yang anak muda usia 40, dan Nabi Muhammad sudah menyaksikan itu dari usia 30 tahun, dari kecil menyaksikan itu. Dan karena nggak ada solusi, hanya ada satu solusi. Akhirnya beliau lari kan, meninggalkan tempat itu, pergi ke menyendiri uzlah di tahannuts di Gua Hira. Nah itu bukan syariat untuk hari ini. Hari ini jangan sampai Bapak Ibu semuanya ada masalah dalam hidup, pengen taubat, pergi ke gua, pergi curug mana dia misalnya, itu bukan syariat yang diperintahkan untuk kita lakukan. Tapi diganti sama Rasul namanya i'tikaf. Jadi jangan ke gua juga, itu salah juga. Ke gua, Rasul juga tahanus ke gua, itu nggak diajarkan oleh Rasul untuk kita. Karena itu syariat waktu itu belum ada yang turun. Dan itu mengingatkan kita yang pada anak-anak muda di Surat Al-Kahfi yang juga lari ke gua untuk menyelamatkan imannya. Nah, Rasul tinggal di Gua Hira itu, dan sampai di sana singkat cerita wahyu turun. Dan ketika wahyu turun, itu dalam riwayat disebutkan bahwa Jibril datang dan Jibril langsung mendekap Rasul kan. Jibril bilang, "Ya Muhammad, Iqra." Kaget bro. Bapak-bapak nih Pak, pergi ke gua Pak, sendirian dan guanya gelap. Ada yang peluk Pak. Wah, tuh kita kencing celana Pak. Betul Pak ya? Dan kalau kita mungkin masih sadar, kita masih tahu dalam keyakinan muslimin ada yang gaib, ada yang menyatakan seperti itu. Dan Muhammad dulu memang ilmu itu enggak terputus Pak. 600 tahun jarak antara wahyu terakhir dengan nabi terakhir dengan Nabi Muhammad, 600 tahun jaraknya. Sudah sangat jauh sekali. Ketika di dokter pusing, bingung sama Muhammad, ini apa nih? Terus yang meluk itu ngomong lagi, "Iqra ya Muhammad," dan tahu namanya lagi. "Ya Muhammad, Iqra." Rasul enggak bisa gemetar ya, "Ma'ana biqari." Singkat cerita, ketika turun wahyu itu, Rasul pulang dan Rasul tahu pertama yang Rasul rasakan adalah ketakutan. Ketakutan karena itu kan hal pengalaman gaib yang datang ke diri beliau dan langsung terasa. Kalau lewat mimpi itu masih halus, lewat mimpi Jibril datang itu masih halus. Tapi ini fisik datang, langsung Jibril yang mendekap Nabi. Itu ketakutan Nabi. Tapi ada yang lebih dari itu, yang membuat Nabi lebih gemetar dari itu adalah bahwa ada tanggung jawab yang sangat besar yang harus dipikul oleh Nabi setelah itu. Jadi ketakutan di atas ketakutan Pak. Sampai pulang itu, riwayat dengan Nabi itu menggigil sampai pulang. Dan sampai masuk ke rumahnya, waktu itu Rasul, istri beliau bernama ibunda kita Khadijah. Sampai Rasul itu mengatakan kepada ibunda kita Khadijah itu, "Mali ya Khadijah, kok saya bisa begini wahai Khadijah?" Dan ketika itulah ibunda kita menyelimuti Rasul dengan selimut. Dan kalau Muzammil, selimut itu sampai membentuk lekuk tubuh itu Muzammil. Kalau Mudathir, cuman saya duduk sini kasih selimut itu Mudathir. Tapi kalau Muzammil sampai kelihatan tuh saya begini, jadi kelihatan di sikut saya. Orang bisa tahu di sikutnya Rian, ini badannya, ini kakinya, kan itu. Kalau orang diselimuti dan Muhammad diselimuti sampai membentuk tubuhnya, berarti dari luar ada yang meluk Nabi kan. Yaitu ibunda kita Khadijah itu. Dan ibunda kita yang menenangkan Nabi Muhammad SAW. Ibunda kita mengatakan, "Rabbmu tidak meninggalkanmu ya wahai suamiku. Engkau adalah orang yang akhlaknya baik. Engkau adalah orang yang amanah. Engkau yang menyambung silaturahmi. Engkau tidak pernah berkata kecuali kebenaran. Tidak pernah berdusta. Engkau orang yang selalu memikul beban beratnya orang lain. Engkau yang senang bantu orang lain. Rabbmu tidak akan pernah meninggalkanmu." Jadi semua kisah Islam hari ini Pak, hari pertamanya itu kisah itu. Seorang istri yang menenangkan suaminya. Semua kisah hari ini kan semua kita kumpul karena Islam, karena syariat ini Pak.
kita bisa mendidik anak, bisa menikah, itu karena syariat ini, Pak. Semua keindahan hari ini itu karena karya muslimin dan ditarik ke belakang karena Rasul SAW, dan ditarik lagi ke belakang hari pertamanya lah hari di mana Rasul ketakutan sampai menggigil, dan istri beliau Bunda Khadijah yang menenangkan Rasul SAW. Nah itu bukti bahwa kualitas itu harus muncul dari rumah. Kalau kita bicara tentang pemimpin hari ini, kita siapkan pemimpin itu dari rumah kita masing-masing. Panduannya mana? Panduannya yang Rasul SAW itu. Panduannya Al-Quran dan hadis itu. Barakatullah, ya ayyuhal muzammil, wahai orang berselimut. Allah sebutkan Rasul orang berselimut, secara tidak langsung Allah menyebutkan Khadijah juga. Karena siapa yang menyelimuti Nabi? Ibunya kita Khadijah. Qumil laila illa qalila. Maka Allah perintahkan untuk qiyamul lail. Kalau seandainya kita tidak baca sejarah Nabi, kita hanya lihat, oh berarti ini perintah qiyamul lail, berarti betapa mulianya qiyamul lail, selesai. Kita tidur, oh iya mulia qiyamul lail, cuma ngantuk dingin tidur lagi. Tapi coba kita baca ayat tentang qiyamul lail ini, itu turun di fase-fase awal, Bapak Ibu semua. Dan fase awal di Mekah itu fase yang hidup muslimin sangat sulit. Itu hidup muslimin, bahkan ada banyak muslimin. Umar bin Khattab mengatakan, saya masuk Islam dan saya orang yang ke-40 masuk Islam. Dan sebagian ulama sejarah mengatakan sebenarnya Umar bukan orang yang ke-40. Karena ketika Umar bicara itu, banyak orang-orang lain di Arab yang sudah masuk Islam tapi tidak menunjukkan kalau dia masuk Islam. Kalau dia tunjukkan dia masuk Islam, langsung diintimidasi. Wah, itu berat. Maka buat orang yang permasalahannya berbayangkan, Rasul itu kan orang yang hatinya sangat lembut. Orang yang berhati sangat kita saja misalnya. Orang Bandung kan identik dengan kelembutan. Sunda itu Masya Allah, saya tinggal 3 bulan itu langsung rasa nyaman tinggal di Bandung itu. Sangat lembut itu. Dan orang yang biasanya lembut, biasa kita ngomong lembut di rumah, ketemu tetangga ngomong lembut, di masjid ngomongnya lembut, ketemu di jalan sekalinya kita dikasari orang, itu pusing gitu Bu. Iya Bu, kita biasa dengan kelembutan, sekali dikasari oleh orang kita nggak kenal tuh pusing. Langsung tuh Al-Amin, semua orang percaya dengan kejujurannya. Akhlaknya Muhammad SAW sebelum jadi Nabi itu sudah terpuji. Orang yang hatinya sangat lembut itu dihantam bertubi-tubi dengan fitnah. Dulu sebelum wahyu turun disebut Al-Amin radhi Nabi, anak muda yang amanah, anak muda yang kredibel. Kalau hari ini ada anak muda digelari dengan Al-Amin, dia buka bisnis, itu investornya ngasih duit, banyak yang mau jadi investor. Karena dikenal sebagai orang yang jujur, kredibel, amanah, dan kalau kerja sampai selesai. Jadi semua orang kalau ada anak muda dan dikenal dengan gelar Al-Amin, dia mau buka bisnis, semua orang akan jadi investor dia. Orang yang dipuji Al-Amin radhi nabihi, orang yang kredibel, yang jujur, yang kami ridha dengan dia, ketika menerima wahyu langsung dicela. Dibilanglah penyair, dibilanglah tukang sihir, dibilanglah macam-macam lah, orang gila dan lain sebagainya. Itu bagaimana hati Rasul gak hancur? Itu Rasul berdakwah keluar tapi dicaci maki seperti itu. Kalau kita dakwah, kita bekerja misalnya, kita kerja, terus kita kerja sales misalnya, sales penjualan gelas, datang ke rumah dicaci maki itu gelas Pak, itu gak bertahan sehari Pak. Di hari itu kita nggak bisa, mending cari kerjaan lain. Ya tiap rumah yang kita datang caci, ini apaan jualan gelas kayak gini, macam-macam lah, orang lagi sini, oh keluar kamu keluar. Rasul dakwah ke Taif, berjalan kaki 70 kilo ke Taif, dilempari Pak, dilempari. Tapi besok paginya Rasul dakwah lagi. Kita masih punya opsi keluar dari pekerjaan itu cari pekerjaan lain. Rasul gak ada opsi karena wahyu sudah turun. Coba bayangkan itu. Bagaimana beratnya hari-hari yang harus dilewati Nabi. Di antara kita kan ada yang punya masalah di pekerjaan, punya masalah dalam hidup, punya masalah di pendidikan, dan lain sebagainya. Masalah kita itu belum apa-apa dibanding beban yang dipikul oleh Muhammad SAW. Nabi juga dihantam, ada paman Nabi juga yang gak suka dengan Nabi. Baik dari dalam keluarga beliau juga ada yang gak suka, atau dari luar juga ada yang gak suka dengan Nabi. Maka Allah berikan obat yang paling mujarab adalah, jadi apa obat yang Allah berikan untuk Rasul? Bukan Rasul saja dan para sahabat. Kita dengar kisahnya Sumayyah. Sumayyah itu perempuan yang beriman, yang pertama kali syahid dalam sejarah. Orang pertama syahid dalam sejarah Islam itu ternyata perempuan, seorang ibu, ditombak dari ke bawah tembus sampai ke leher, ke mulutnya. Sumayyah itu. Yang ditindas itu bukan Nabi saja. Apa yang membuat muslimin di Mekah pada saat itu kemudian
Dia dihantam begitu, Nabi dihantam itu, pulang ke rumah, sampai Rasul itu kan dilempari dengan kotoran, pulang ke rumah, yang bersihin kotorannya siapa? Putri beliau, Fatimah. Dan Fatimah bersihin muka Rasul itu sambil nangis, Pak. Bapak-bapak bayangkan, Pak, kita kerja di luar, misalnya kita sales jualan barang di luar, sama orang yang punya rumah dilempari sama kotoran, Pak. Kita pulang, nggak ada untung apa-apa, Pak. Pulang nggak bawa apa-apa, terus anak perempuan kita datang menyambut kita, ayah kenapa kotor, dibersihin muka kita sambil anak perempuan kita nangis, Pak. Wah, hancur hati kita, Pak. Hancur gitu. Tapi besok pagi Rasul dakwah lagi. Pertanyaannya, apa yang membuat Rasul besok bergerak lagi? Apa yang membuat muslimin itu gak ada yang murtad, Pak? Kuncinya ada itu, kuncinya adalah ketika permasalahan makin berat di hidup kita, bangunlah pada malam hari. Karena dengan itu, besok paginya Rasul lagi full charge lagi, Pak. Semangatnya full lagi, dakwah lagi. Jadi kayak mulai dari baru lagi beliau. Dihantam dengan ujian bertubi-tubi ketika berdakwah, ketemu malam, qumil laila illa qalila. Allah wajibkan kepada generasi pertama, diwajibkan selama setahun penuh, itu qiyamul lail diwajibkan. Dan qiyamul lailnya bukan sepertiga malam, Pak, minimal setengah malam. Kalau perlu lebih dari itu. Kalau sekarang satu malam dari jam 8 sampai jam 5 misalnya, jadi kita tidur jam 8 sampai jam 12, dari jam setengah 1 bangun sampai subuh. Setiap hari. Artinya kita nggak akan paham ya Ibnu Muzammil kalau tidak membaca konteks kisah awalnya. Maka bagi siapapun hari ini hidup banyak masalah. Nggak ada hidup yang nggak ada masalah. Dan sebesar apapun masalah kita, masalah itu masih sangat kecil dibanding masalah yang dihadapi Nabi Muhammad SAW. Kalau qiyamul lail bisa menenangkan hati Nabi ketika pagi hati Nabi kembali lapang, maka qiyamul lail juga bisa menenangkan masalah kita yang jauh lebih kecil dari Nabi. Nah itu, Pak, kalau orang punya masalah, ayo bangun pada malam hari, minta kepada Dia yang memberikan semua solusi, Pak. Minta kepada Allah, dengan itu hidup tenang, Pak. Karena Rasul diberikan itu. Begitu Bapak Ibu semuanya. Ini sekilas tentang kisah Nabi Muhammad SAW yang kaitannya dengan Quran. Sebenarnya Pak, ada banyak sekali fase hidup Nabi, bahkan sebelum jadi Nabi pun, Pak. Sebelum jadi Nabi pun, itu kisah Nabi itu dipelajari oleh ulama. Kenapa Nabi lahir dalam keadaan yatim? Ketika umur Nabi 6 tahun, ibunda beliau meninggal. Beranjak beberapa tahun setelah itu, kakek beliau diasuh oleh kakeknya pun meninggal. Itu ulama mengkaji setiap detail sejarah itu, bahkan ketika hari Nabi Muhammad SAW lahir. Bahkan kalau kita buka sirah Nabawiyah, bahkan ulama mengkaji Arab itu sebelum kelahiran Nabi seperti apa, Arab jahiliyah itu. Jadi segala yang sesuatu yang berkaitan dengan Muhammad SAW, kalau kita lihat itu hal biasa, tapi kalau udah nempel ke Nabi, buat kita buah sama, Pak. Mau semangka, mau apel, mau kurma itu sama semua, Pak. Mau mangga sama semua. Tapi ketika Nabi mengatakan Nabi suka kurma, maka kurma itu beda, Pak. Sama dengan Quran. Ketika Al-Quran menjawab semua binatang sama, Pak. Mau sapi, kambing, unta sama. Tapi kalau Quran mengatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, maka unta itu jadi istimewa, Pak. Harus ada generasi berikutnya yang meneliti unta. Teliti unta itu dia akan dapatkan tadabbur dari ayat afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bagaimana diciptakannya unta. Ada ilmu embriologi hari ini. Siapa yang mengkaji embriologi itu sampai kepada embrionya unta. Bagaimana pembuahan yang terjadi. Wah, itu kalau dikaji, Pak, kita bisa menjelaskan Quran melalui pendekatan sains itu luar biasa. Dan mungkin dengan percobaan itu bisa menyelamatkan anak-anak yang sekarang kan cukup banyak anak-anak yang belum lahir tapi sudah meninggal. Bisa jadi ada ilmu yang bisa diambil Allah, kita nggak pernah tahu. Tapi ketika Allah sebutkan satu bagian atau satu makhluk atau satu tempat istimewa dalam Quran, atau Nabi sebutkan satu aktivitas menjadi istimewa, maka yang buat kita tadinya aktivitas itu biasa, dia menjadi luar biasa karena Rasul yang sebutkan itu, karena Allah yang sebutkan itu. Demikian Bapak Ibu semuanya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.